memang kita ini ada di negara yang tidak memiliki aturan, di mana semua orang adu kuat dalam rangka memutuskan yang namanya keadilan. Ingat bahwa negara kita ini adalah negara hukum yang tentu siapapun di dalamnya itu harus mengikuti aturan main yang ada. Siapapun dia, tidak boleh hanya karena merasa banyak masanya lalu kemudian mau melakukan intimidasi terhadap polisi. Ini berbahaya sekali nih masa PDIP kalau kemudian memaksakan keinginannya hanya karena membela Hasto lalu kemudian memberikan intimidasi terhadap aparat kepolisian. PDIP ancam geruduk kantor polisi jika kasus Hasto tak diberhentikan, kehormatan partai diusik. PDI Perjuangan mengancam bakal menggeruduk kantor polisi jika melanjutkan kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui, Hasto diperiksa di Polda Metro Jaya hari ini, Selasa, 4 Juni 2024, atas kasus penghasutan dan penyebaran berita bohong. Ia dituduh menyebarkan berita bohong setelah melakukan kritikan terhadap hasil Pilpres. Hasto kerap menuding Pilpres 2024 berlangsung dengan curang yang menghasilkan pemenang Prabowo Gibran. Ancaman menggeruduk Polda Metro Jaya ini disampaikan PDIP lewat tulisan siaran persnya yang dikirim ke tribun-medan.com, Selasa, 4 Juni 2024. Politikus PDIP Sutrisno Pangaribuan mengatakan ada 5 tuntutan terkait pemeriksaan Hasto, yakni: pertama, bahwa Hasto sebagai Sekjen DPP PDIP adalah salah satu representasi pimpinan partai. Wibawa dan kehormatan partai melekat dalam diri Hasto, sehingga ketika simbol kewibawaan kehormatan partai diusik, maka seluruh kader PDIP juga terusik. Kedua, bahwa kader PDIP di seluruh daerah siap menggeruduk Polda, Polres, hingga Polsek jika tindakan yang diduga sebagai kriminalisasi terhadap Hasto tidak segera dihentikan. Kader PDIP siap bergantian mendatangi markas kepolisian demi tegaknya keadilan. Ketiga, bahwa kebebasan berbicara di muka umum tanpa rasa khawatir dan rasa takut adalah hak asasi yang dijamin konstitusi. Maka negara dan pemerintah harus menjaminnya, bukan sebaliknya melakukan pembatasan, pembungkaman, dan pelarangan. Keempat, bahwa kebebasan pers produk reformasi yang harus terus dijaga dan diwujudkan. Negara dan pemerintah harus menciptakan iklim yang sehat untuk kebebasan pers. Semua produk jurnalistik hanya dapat diawasi dan dikoreksi dengan UU Pers. Produk pers tidak dapat diproses dalam UU lain, termasuk KUHP tanpa terlebih dahulu dikaji dan dikoreksi UU Pers. Kelima, bahwa tindakan pemanggilan Hasto merupakan awan gelap dan hitam bagi demokrasi. Maka seluruh aktivis pro-demokrasi diminta untuk mengenakan pakaian berwarna hitam gelap. Warna yang mencerminkan gelapnya demokrasi saat ini akibat kekuasaan politik yang suci dan bersih dikuasai oleh kelompok hitam yang membelokkan jalan reformasi, isi siaran pers tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV pada pagi yang cerah ini. Berita mengejutkan datang dari massa PDIP atau pendukung dari Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto. Di mana memang baru-baru ini Hasto Kristianto itu dipanggil oleh Mapolda Metro Jaya terkait soal kasus hoaks dan hasutan terhadap pemerintah kita, di mana Hasto dianggap menyebarkan hoaks, menghasut masyarakat untuk membenci pemerintahan kita karena dianggap bahwa pemerintah ini bermain api di dalam proses Pilpres kemarin. Dianggapnya bahwa Presiden kita bersama seluruh aparatnya sampai ke bawah melakukan intimidasi terhadap rakyat sehingga kemudian mereka memilih Pak Prabowo menjadi presiden. Kira-kira seperti itulah memang narasi yang dibangun oleh Pak Hasto Kristianto. Karena itu massa PDIP tidak terima sehingga kemudian apa yang kita saksikan, kita dengar berita di awal yang saya putarkan itu, mereka mengancam akan menggeruduk seluruh kantor kepolisian Republik Indonesia sampai pada tingkat Polsek. Coba bayangkan. Sehingga kelihatannya bahwa PDIP yang dianggap sebagai partai yang paling matang, partai besar, partai yang sesungguhnya mempelopori bagaimana memberikan contoh demokrasi, bagaimana memberikan contoh kenegarawanan di negara ini, justru kemudian kalau mendengar bahasanya itu kesannya barbar dan sepertinya mau hidup tanpa ada aturan. Ya, sederhananya sebenarnya ya persoalan hukum yang dialami oleh Hasto ini harusnya tidak boleh ada intervensi di dalamnya. Karena kalau mau adu kuat-kuatan dengan alasan bahwa Hasto ini simbol organisasi, simbol partai politik karena beliau sekjen,
Apa bedanya misalnya Pak Jokowi, seandainya Pak Jokowi mau menggunakan istilah-istilah seperti itu, para pendukungnya kan bisa saja ngamuk. Bayangkan loh, 80% lebih rakyat Indonesia mencintai Pak Jokowi. Artinya apa? Tidak ada arti nilai dari apa yang kalian sampaikan soal simbolitas itu. Lagi pula Pak Jokowi ini adalah simbol negara dan selama ini Pak Jokowi lah yang banyak mendapatkan sindiran-sindiran, cacian-cacian, bahkan berupaya bagaimana supaya namanya busuk di masyarakat. Dan itulah sesungguhnya yang dihembuskan oleh selama ini Pak Hasto Kristianto. Tetapi apa yang terjadi? Para elit pendukung Pak Jokowi itu betul-betul tidak mau peduli dengan itu semua. Menyerahkan kepada seluruh rakyat untuk menilai. Dan ternyata efeknya adalah justru karena itulah kenapa Pak Ganjar kemudian suaranya terprosok. Karena banyak yang membangun narasi, menaruh kebencian terhadap Pak Jokowi yang notabene-nya 80% rakyat Indonesia mencintai Pak Jokowi. Dan saya kira narasi yang saya sampaikan ini sudah banyak juga yang meng-speak up sebelumnya. Oleh karena itu saya kira saya sarankan Pak Hasto, karena memang Pak Hasto ini lagi apes ya. Setelah dipanggil Mapolda Metro Jaya soal kasus hoaks dan hasutan itu, datang lagi panggilan dari KPK yang akan datang ini minggu depan ya, kalau tidak salah. Itu juga sudah dijadwalkan terkait soal kasus Harun Masiku yang terduga, yang tersangka dan bahkan sudah menjadi DPO kurang lebih 4 tahun itu karena kasus PAW. Pasti erat kaitannya dengan Pak Hasto sebagai sekjen. Tidak mungkinlah sekjen tidak tahu soal itu semua, ya kan? Jadi wajar juga kalau dipanggil oleh KPK. Sehingga memang menjadi kotar-kotir mereka berupaya bagaimana supaya proses yang terjadi di kepolisian ini terhenti. Dan salah satu upaya yang mereka lakukan adalah membangun opini di media bahwa dia akan menggeruduk kepolisian. Seolah-olah bahwa dengan itu polisi akan takut untuk menangani Hasto Kristianto. Ya sudahlah, ini bukan negara kerajaan, ini bukan negara tanpa aturan. Saya kira siapapun yang hidup di negara ini harus mengikuti aturan yang ada, termasuk Pak Hasto sekalipun. Jadi keluar-keluar yang disampaikan oleh para pendukung Pak Hasto, alasan-alasan yang 5 poin tadi itu saya kira tidak ada satu pun juga yang patut untuk didengar oleh pihak kepolisian. Tidak usah takut. Justru akan sangat berbahaya kalau hanya ancaman-ancaman seperti itu, lalu kemudian polisi kotar-kotir untuk menangani kasus ini. Saya kira demikian. Kita berharap polisi tegak lurus dan Pak Hasto diberikan kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi proses hukum yang dia akan alami ke depan ini. Terutama soal pemanggilan yang dilakukan juga oleh KPK. Karena saya yakin KPK curiga Hasto ini tahu di mana bersembunyi Harun Masiku yang sudah kurang lebih 4 tahun menjadi DPO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.